Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi kita sampai pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibaratin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, sekujur tubuhnya ditutupi dengan burd. Burd itu sejenis pakaian yang bergaris yang menyelimuti seluruh tubuh, yang menutupi seluruh tubuh, yang berasal dari negeri Yaman. Muttafaq alaih. Nah, hadits ini menunjukkan sunnah yang sedang kita pelajari, bahwa jenazah saat awal meninggalnya langsung diurus dengan cara ditutupi dengan kain yang terbentang di atas sekujur tubuhnya, menutup sekujurnya dari kepala sampai kaki, setelah melepaskan pakaian yang melekat di tubuhnya. Hanya saja di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutupi kain dalam keadaan tetap berpakaian, itu bedanya. Khusus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutupi kain dalam keadaan tetap berpakaian. Kenapa? Karena pakaian beliau tidak dilepaskan dari tubuhnya berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha yang akan kami sebutkan nanti. Nah, jadi hadits yang ditampilkan di sini bahwa Rasulullah SAW ketika wafat sekujur tubuhnya ditutupi dengan sejenis pakaian bergaris yang disebut dengan burd, yang berasal dari Yaman. Nah, penjelasan bahwa pakaian Nabi alaihi salatu wassalam tidak dilepas itu akan datang nanti pada hadits Aisyah, yang akan datang nanti. Nah, ini adalah hukum khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun umatnya pakaian mereka dilepas. Nah, apabila sunnah ini diamalkan, kain yang menutupinya itu dilepaskan setelah menutup auratnya terlebih dahulu dan yang kedua. Jadi ini penanganan pertama ini. Jadi ketika nanti hendak dimandikan, maka sebelum menarik pakaian yang menutup seluruh tubuhnya itu, bagian auratnya ditutup dulu, Nah, atau bisa saja kain itu saja yang kemudian dililitkan di bagian auratnya. Hanya saja kalau itu terlalu panjang, misalkan terlalu lebar, diganti yang lebih sesuai ukurannya. Nah, Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Al-Imam Ibnu Baz menerangkan apa yang dilakukan terhadap mayat. Nih, perhatikan nih. Fatwa Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Al-Imam Ibnu Baz. Apa yang dilakukan terhadap mayat ketika sudah dipastikan orang itu meninggal, apa yang dilakukan terhadap mayatnya? Kata mereka, dalam fatwa mereka, jika telah dipastikan kematian seorang muslim, disyariatkan bagi kaum muslimin di sekitarnya untuk menutup kedua matanya. Untuk menutup kedua mata, jadi diusap bagian wajahnya untuk menutup kedua matanya, tutup. Nah, yang kedua mengikat kedua rahangnya. Apa tujuannya kedua rahangnya diikat? Penjelasannya ada di catatan kaki, itu lihat nomor 6. Agar mulutnya tidak terbuka, tidak menganga. Jika kedua rahangnya tidak diikat, mulutnya terbuka, jika sudah kaku,
itu tidak bisa ditutup lagi nanti. Jika terlambat, jika sudah kaku jenazah itu nanti tidak akan bisa ditutup. Jadi dari awal diikat rahangnya untuk mencegah hal itu. Yang ketiga yang dilakukan adalah membentangkan kain yang menutup sekujur tubuhnya setelah melepas pakaiannya. Ini tadi yang kita pelajari. Ya. Nah, berikutnya dan bersegera menyiapkan penyelenggaraan jenazah yang diawali dengan memandikannya dan seterusnya. Itu urutan hal-hal yang pertama kali dilakukan ketika ada jenazah. Apa tadi yang pertama? Ketika sudah dipastikan meninggal, tutup kedua matanya. Kemudian ikat bagian rahangnya untuk mencegah mulutnya terbuka. Kemudian, ya, membentangkan kain yang menutup seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki, semuanya tertutup. Setelah melepas pakaiannya, ya, setelah itu menyiapkan penyelenggaraan jenazah yang diawali dengan memandikan, mengafani dan seterusnya. Begitu ya. Al-Lajnah Daimah juga berfatwa, pakaiannya dilepas lalu ditutupi dengan pakaian atau kain yang menutup sekujur tubuhnya. Disukai bersegera mengurusnya agar tidak mengalami perubahan. Kemudian dibuka tubuhnya dan ditutup auratnya dari pusar sampai lutut untuk dimandikan. Nah, itu. Ya, jadi sebelum dimandikan, ya, ditutup bagian auratnya dari pusar sampai ke lutut. Nah, tentang ini sudah lewat penjelasannya. Alhasil, disunnahkan memandikan jenazah dalam keadaan tanpa busana. Ya, disunnahkan memandikan jenazah dalam keadaan tanpa busana. Nah, dalam keadaan aurat tertutup, jadi tubuhnya terbuka tanpa busana, hanya saja bagian aurat, ya, bagian aurat tertutup. Difahami ya? Jadi memandikan jenazah sunnahnya dalam keadaan berbusana atau tanpa busana? Tanpa busana. Adapun aurat jelas ditutup. Nah, ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, dan yang masyhur dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Rahimallahu al-jami'. Pendapat ini dipilih oleh guru besar kami Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i dan Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Al-Imam Ibnu Baz. Nah, hal ini berdasarkan dua alasan. Ya. Yang pertama, hadits Aisyah radhiyallahu anha tentang proses pemandian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadits yang disyaratkan tadi. Hadits Aisyah akan datang. Nah, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri an nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana am naghsiluhu wa alaihi thiyabuhu. Jadi tatkala para sahabat radhiyallahu anhum ingin memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, demi Allah, kami tidak tahu apakah kami akan melepaskan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kami lakukan terhadap jenazah-jenazah kami, atau kami memandikannya dalam keadaan pakaiannya tetap melekat di tubuhnya. Nah itu, coba perhatikan apa yang dibingungkan oleh sahabat, yakni apakah hukum yang berlaku selama ini untuk jenazah-jenazah kaum muslimin semasa hidup Nabi SAW, yaitu ketika dimandikan dalam keadaan pakaiannya terlepas, tubuh terbuka kecuali bagian aurat, itu juga berlaku bagi Nabi, jenazah Nabi, atau khusus jenazah Nabi berbeda. Ini yang para sahabat, ya, tidak mengerti ilmunya. Nah, mereka berijtihad, falamma ikhtalafu. Tatkala mereka berselisih pendapat, artinya mereka berusaha berijtihad dan berbeda pendapat. Ada dua pendapat di antara mereka. Naam. Falamma ikhtalafu alqallahu alaihimun nauma wa fi riwayatin arsalallahu alaihimus sinah hatta ma minhum rajulun illa wadaqanuhu fi sadrihi
thumma kallamahum mukallimun min nahiyatil baiti la yadruna man huwa anigsilu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuh. Tatkala mereka berselisih pendapat, Allah Subhanahu wa taala memberi rasa kantuk pada diri-diri mereka, sehingga tak satu pun dari mereka kecuali dagunya menempel di dadanya, tertidur yani. Kemudian ada yang berbicara kepada mereka dari sudut rumah yang tidak diketahui siapa dia, mandikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pakaiannya tetap melekat di tubuhnya. Lantas ya, kelanjutan hadis, setelah ada suara itu, faghsaluhu wa alaihi qamisuh yasubbuna al-ma'a fawqa al-qamisi wa yudallikunahu bil qamisi duna aydihim. Lantas mereka bangkit menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memandikannya dalam keadaan gamisnya tetap melekat di tubuhnya. Mereka mengguyurkan air di atas gamisnya dan menggosok tubuhnya dengan tangan dari atas gamisnya. Tahu kan? Jelas ya? Nah, jadi pada hadits ini Nabi SAW pakaiannya tidak dilepas, dimandikan dalam keadaan berbusana. Dari awal sampai dimandikan itu busananya tidak dilepas. Ini hukum khusus bagi Nabi SAW. Pada kelanjutannya, wa kanat Aisyah taqul law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'u. Aisyah mengatakan, seandainya aku mendapati kembali urusanku yang telah berlalu ini, tidak ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain istri-istrinya sendiri yang sudah lewat ya sebelumnya. Nah, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dinyatakan hasan, berderajat hasan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa dan Al-Wadi'i, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Nah, perhatikan ucapan para sahabat tersebut menunjukkan bahwa sunnah yang diamalkan oleh para sahabat bersama Rasulullah SAW adalah melepaskan pakaian jenazah yang dimandikan. Coba kalian lihat di atas. Demi Allah kami tidak tahu apakah kami akan melepaskan pakaian Rasulullah SAW seperti yang kami lakukan terhadap jenazah-jenazah kami. Itu bagian ini. Paham kan? Nah, atau kami memandikannya dalam keadaan pakaian tetap melekat di tubuhnya. Jadi ini menunjukkan bahwa itulah sunnah yang selama ini mereka lakukan di masa hidup Nabi SAW. Jika ada jenazah muslim, dimandikan dalam keadaan tanpa busana, kecuali tentunya bagian aurat tetap ditutup. Adapun Rasulullah SAW dimandikan dengan busananya, ya hal itu merupakan hukum khusus bagi diri beliau. Nah, ini dalil yang pertama menunjukkan ya kebenaran madhab ini, bahwa disunnahkan memandikan jenazah dalam keadaan tanpa busana dengan aurat yang tertutup. Dalil yang kedua, memandikannya dalam keadaan tanpa pakaian memberi hasil yang lebih baik. Ini ditinjau dari segi makna. Hasil memandikan jenazah tanpa pakaian hasilnya lebih baik, ya, karena langsung terkena air, dimandikan langsung tanpa ada pakaian yang menutupi. Nah, pendapat ini yang terbaik insyaallah. Kemudian di sini kami nukil pendapat-pendapat yang lain di sini, ya. Riwayat lain dari Ahmad menyukai mayat dimandikan dengan sekujur tubuh tertutup kain setelah pakaiannya dilepas. Ya, artinya pakaian yang menutupi tubuhnya tadi itu ketika dimandikan itu tetap menutupi tubuhnya. Jadi pakaiannya terlepas tapi ada kain yang menutup tadi itu, ketika dimandikan tetap ada pakaian itu. Ya. Nah, jadi dimandikan dari balik kain yang menutup sekujur tubuh jenazah. Ini pendapat yang kedua ini, dan pendapat ini yang dipilih Al-Albani. Jika antum membaca Ahkamul Janaiz, kitab Al-Albani hukum-hukum urusan jenazah, maka kalian mendapati pendapat ini. Pendapat Al-Albani. Nah, ya, dimandikan dengan sekujur tubuh tertutup kain setelah pakaiannya dilepas. Pendapat yang ketiga, pendapat Asy-Syafi'i yang menyukai mayat dimandikan dengan mengenakan gamis panjang dan lebar. Ini mungkin yang kalian biasa lihat di masyarakat ya. Ini mazhab apa? Mazhabnya Syafi'i. Yang kita pilih mazhab yang pertama, yaitu mazhab Abu Hanifah, Malik, dan itu yang masyhur yang terkenal dari Imam Ahmad,
yang difatwakan oleh guru besar kami Imam Muqbil Wadi'i, dan juga difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz, yaitu dimandikan dengan tanpa busana kecuali bagian aurat yang tertutup. Nah, ya, dan dalilnya jelas. Barakallahu fikum. Masalah hukum mengurut perut jenazah untuk mengeluarkan kotorannya. Jika jenazah sudah tidak berbusana kecuali auratnya yang terlilit kain dan siap untuk dimandikan, nah, hendaklah diangkat bagian atas tubuhnya hingga mendekati posisi duduk, tetapi tidak duduk sempurna. Yakni badannya tetap condong ke belakang dan tidak tegak seperti halnya orang yang duduk. Nah, jadi diangkat, ya, mendekati posisi duduk tapi tidak sampai duduk, ya. Nah, tujuannya apa? Selanjutnya perutnya diurut dengan lembut untuk mengeluarkan kotoran yang telah siap keluar. Ya. Hendaknya menyiramkan air sebanyak mungkin untuk membersihkan kotoran yang keluar. Jika hal ini tidak dilakukan, ada yang dikhawatirkan. Risikonya jika ini tidak ditempuh, mengurut perut jenazah, ya, untuk mengeluarkan kotoran yang telah siap keluar. Yang dikhawatirkan apa? Boleh jadi kotoran itu justru keluar saat dimandikan. Nah, justru saat dimandikan malah keluar gitu. Ya. Atau saat dikafani. Atau saat diusung ke permakaman karena goncangan yang dialami. Ketika diusung kan goncangan, ada goncangan. Nah, khawatir justru keluar di situ. Oleh karena itu diantisipasi. Ya. Jadi tata cara ini sifatnya apa? Ya, untuk mengantisipasi hal itu. Nah, jika ada yang menanyakan, ada dalilnya? Ada tuntunannya dari Nabi? Jawabannya dari Asy-Syaukani, ana nukil di sini. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, meskipun tidak ada dalil disyariatkannya mengurut perut jenazah untuk mengeluarkan kotoran yang telah siap keluar, tetapi hal ini baik untuk diamalkan. Ya, hal ini baik untuk diamalkan demi mengoptimalkan upaya untuk menyucikan jenazah, ya, sesuci mungkin. Bisa difahami? Nah, inilah pendapat yang rajih, yang terkuat insyaallah. Para ulama menyatakan bahwa disukai membakar pedupaan yang menebarkan asap berbau harum dalam ruangan pemandian jenazah, agar bau kotoran yang keluar dari jenazah tidak mengganggu. Ini jika memungkinkan, ya. Nah, jika tidak, ya tidak apa-apa. Yang penting tadi ketika proses itu dilakukan, maka siramkan air sebanyak mungkin untuk membersihkan kotoran itu. Nah, setelah itu jenazah dikembalikan ke posisi semula jika sudah dianggap cukup, ya. Beberapa kali diurut, ya. Dianggap sudah cukup, dikembalikan ke posisi semula, ya, dibaringkan kembali. Nah, kemudian melangkah ke tata cara yang keempat, yaitu menceboki jenazah dengan pelapis tangan. Nah, tadi kan sudah diurut, dikeluarkan kotorannya, ya. Setelah itu selesai, jenazah ini kan butuh diceboki, kan? Nah, tadi keluar, najis kotoran. Nah, di sini menceboki jenazah dengan pelapis tangan. Jadi jika jenazah yang hendak dimandikan, ya, auratnya sudah memiliki hukum, yakni haram dilihat dan disentuh. Nah, yaitu umur berapa tahun? 7 tahun ke atas, ya, pada mazhab Hambaliyah. Nah, wajib bagi yang memandikannya untuk mengenakan pelapis tangan. Wajib bagi yang memandikannya untuk mengenakan pelapis tangan berupa kain yang dililitkan. Ambil secari kain, dililitkan di tangan kiri, ya. Dipakai cebok tangan kiri. Nah, atau menggunakan sarung tangan, ya. Dalam mencuci kemaluan depan, kubul dan belakang dubur jenazah dari kotoran yang ada sampai bersih tanpa menyingkap kemaluannya sama sekali. Jadi masukkan tangan kiri yang sudah dilapisi tadi, ya,
dari balik penutup aurat itu diceboki kubulnya dan duburnya. Tadi kan keluar kotoran gitu ya. Nah, maka diceboki sampai bersih. Nah, apa tujuannya tadi mengenakan pelapis tangan di sini? Supaya tidak menyentuh menyentuh kemaluannya kan secara langsung. Nah, itu tujuannya. Karena auratnya sudah memiliki hukum, ya. Haram dilihat dan disentuh. Sehingga di sini menggunakan pelapis tangan. Hal ini telah difatwakan pula selain Ibnu Utsaimin di sini di salahnya ini. Telah difatwakan pula oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Ya, Al-Imam Asy-Syaukani berkata, dalil-dalil tentang haramnya memandang dan menyentuh aurat orang lain meliputi aurat yang hidup dan yang telah mati. Ya, dengan demikian wajib menggunakan pelapis tangan dalam mencuci aurat jenazah. Ini hukumnya wajib. Jelas ya? Adapun jika auratnya belum memiliki hukum, tidak masalah. Boleh mencuci kemaluannya secara langsung tanpa dilapisi sesuatu. Yaitu ya, di bawah 7 tahun. Nah. Ya. Ini pada mazhab Hambali. Nah, setelah itu pelapis tangan itu dibuang. Pelapis tangan tadi kan sudah kotor kan? Ya. Sudah kotor kan? Itu dibuang, enggak dipakai lagi. Paham? Nah, masalah hukum memandikan mayat dengan pelapis tangan. Tata cara berikutnya akan masuk ke memandikannya. Akan masuk ke proses memandikannya. Nah, apakah memandikan mayat ya dengan menggunakan pelapis tangan atau tidak? Jadi pembahasan ini beda dengan pembahasan tadi. Tadi itu menceboki jenazah. Kalau itu wajib ya mengenakan pelapis tangan agar tidak menyentuh auratnya, kemaluannya jika sudah 7 tahun ke atas tadi itu. Ya. Nah, ini pembahasan berikutnya adalah penggunaan pelapis tangan ketika memandikan. Paham? Dan ketika memandikan jenazah, ingat, ketika memandikan jenazah kan seluruh tubuh jenazah harus terbasuh, termandikan kan? Berarti kan nanti ketika memandikan dan menggosok tubuh jenazah akan melewati bagian kubul dan dubur. Bagian itu juga nanti ya harus dipastikan terbasuh kan? Nah, akan tersentuh juga nanti. Nah, dengan tangan. Nah, di sinilah letak pembahasan mengenai hukum penggunaan pelapis tangan. Ini akan kita bahas. Secara umum disyariatkan mengenakan pelapis tangan dalam memandikan mayat. Secara umum disyariatkan mengenakan pelapis tangan dalam memandikan mayat. Di sini kami masih menggunakan bahasa disyariatkan. Disyariatkan nanti akan datang rincian tergantung tujuannya, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ya. Yang terkait dengan supaya tidak menyentuh langsung bagian kemaluan, maka itu hukumnya wajib jika auratnya memiliki hukum ya. Nah, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah kami sampaikan sebelumnya tentang kisah pemandian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah lewat hadisnya itu, faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghsaluhu wa alaihi qamisuh ya, yasubbuna al-ma'a fawqa al-qamis wa yudallikunahu bil qamisi duna aydihim. Nah, mereka pun bangkit berdiri untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka memandikannya dalam keadaan gamisnya tetap melekat di tubuhnya. Ya, dari sisi ini nih dipetik hukum pelapis tangan. Nah, mereka mengguyurkan air di atas gamisnya dan menggosok tubuhnya dengan tangan dari atas gamisnya. Di sini. Ya. Amalan para sahabat radhiyallahu anhum menggosok tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan dari atas pakaiannya, ini menunjukkan bahwa memandikan mayat dengan tangan yang dilapisi oleh kain atau sarung tangan adalah sunnah. Dari situ dipetik hukum ini. Nah, tata cara ini telah ditetapkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz dan talkhisnya. Ya.
kitab Ahkamul Janaiz itu masih ada ringkasannya ya. Nah, Ahkamul Janaiz kitab Al-Albani itu diringkas lagi oleh Al-Albani menjadi kitab yang kecil sekali, tipis. Kitab kecil, tipis, bentuknya matan-matan saja, poin-poin ya. Nah, itu namanya talkhis. Talkhis Ahkamul Janaiz. Nah, di dua buku itu ya, Al-Albani rahimahullah menetapkan tata cara ini. Penggunaan pelapis tangan dalam memandikan jenazah. Tata cara ini adalah mazhab Hambali dan Syafi'i. Ya, kami menyimpulkan bahwa tata cara ini memiliki dua faidah. Ini hasil kesimpulan ya yang kami petik ya dari keterangan fuqaha mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i yang ada di kitab-kitab mereka. Nah, faedah yang pertama, agar tidak menyentuh kemaluan depan, kubur dan belakang dubur mayat ketika melewati bagian tersebut dalam memandikannya. Ini untuk jenazah yang auratnya memiliki hukum 7 tahun ke atas itu, agar tidak menyentuh kemaluannya, kubur dan dubur secara langsung, karena ada pelapis tangan. Tujuan ini yang disebutkan Al-Albani dalam Talkhis Ahkamul Janaiz. Yang disebutkan Al-Albani dalam Talkhis Ahkamul Janaiz, ya ringkasan Ahkamul Janaiz itu, hukum jenazah. Tujuan ini yang beliau sebutkan. Nah, inilah tujuan inti. Inilah tujuan inti penggunaan pelapis tangan dalam memandikan mayat. Ya, agar tidak menyentuh kemaluan mayat yang sudah memiliki hukum, ya. Yang auratnya sudah memiliki hukum. Nah, terkait tujuan ini, hukum menggunakan pelapis tangan adalah wajib. Nah, wajib. Yang kedua, faedah yang kedua, agar tidak menyentuh bagian tubuh lainnya selain secara langsung, ya selain kemaluannya, dan memberi hasil yang lebih bersih. Tujuan ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih mazhab Hambali dan Syafi'i. Terkait tujuan ini, hukum menggunakan pelapis tangan hanya sunnah, tidak wajib. Ya. Terkait tujuan ini hanya sunnah. Ya. Pendapat inilah yang terbaik insyaallah. Sebab dalam proses pemandian mayat setelah mencebokinya, tentulah akan membasuh seluruh bagian tubuh mayat termasuk kemaluan, yakni kubur dan dubur, yang tidak boleh disentuh langsung. Maka dari itu, dengan menggunakan pelapis tangan yang baru, setelah membuang pelapis tangan yang telah digunakan mencebokinya, akan terjaga dari menyentuh kemaluan mayat. Selain itu, tujuan yang kedua pun tercapai. Nah, berdasarkan hal ini, setelah membuang pelapis tangan yang pertama yang digunakan menceboki ya, jenazah, disyariatkan mengenakan pelapis tangan yang baru. Dan ini yang kita ikuti berdasarkan penjelasan ini. Kemudian di sini kami sampaikan, adapun Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau membantah dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram penggunaan pelapis tangan untuk tujuan yang kedua tersebut. Yaitu tujuan apa tadi? Agar tidak menyentuh bagian tubuh ya lainnya selain kemaluan secara langsung dan memberi hasil lebih bersih. Ini dibantah oleh Ibnu Utsaimin dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram. Kitab Fathul Jalali wal Ikram itu syarah Bulughul Maram. Syarah Ibnu Utsaimin ya terhadap kitab Bulughul Maram. Di sana beliau membantah ini. Tetapi beliau menetapkan penggunaan secari kain untuk membersihkan gigi dan lubang hidung mayat. Inilah yang beliau anut pada kitab yang sedang kami syarah ini. Jadi ini yang kita dapati di risalah beliau. Tetapi yang kita jalani, yang kita ikuti bukan ini. Nah, yang kita ikuti adalah yang ditetapkan dalam mazhab apa? Mazhab Hambali dan Syafi'i, dan juga Al-Albani rahimahullah ya mendukung itu. Nah, tata cara yang kelima yaitu membersihkan gigi dan lubang hidung mayat. Jadi tadi berarti mengenakan pelapis tangan dulu ya. Dalam hal ini kiri kanan. Tangan kiri dan tangan kanan, tangan kanan dan tangan kiri, dua-duanya mengenakan pelapis tangan. Yang mengenakan ya berapa orang? Yang memandikan saja. Yang memandikan hanya satu orang ya. Yang memandikan hanya satu orang. Jadi yang menceboki, yang menggosok tubuh mayat, memandikannya hanya satu orang. Ya, dua orang yang lainnya
ya, yang membantu hanya apa tugasnya? Hanya membantu. Dia hanya membantu menyiramkan air, mengguyurkan air, membantu mengangkat tubuh jenazah, membalik. Jadi dua orang ini tidak ikut-ikut memandikan dan menggosok, hanya membantu saja. Yang memandikan hanya satu orang. Bisa difahami? Nah, satu orang inilah yang mengenakan pelapis tangan tersebut, ya. Mulai dari menceboki tadi, kemudian itu dibuang, kemudian diganti dengan pelapis tangan untuk tangan kanan dan kiri. Ini yang memandikan saja. Nah, berikutnya yang kelima, membersihkan gigi dan lubang hidung mayat. Menggosok gigi, yakni rongga mulut, dan lubang hidung mayat dilakukan dengan lembut. Jangan kasar-kasar, lembut saja. Hal ini sebagai pengganti madmadah, berkumur-kumur, dan istinsyak, menghirup air ke dalam lubang hidung dengan tarikan nafas. Ya, pengganti itu, madmadah dan istinsyak. Alasannya akan kami terangkan nanti. Jadi akan dijelaskan nanti apa alasannya, ya. Nah, carikan kain tersebut. Nah, di sini Ibnu Utsaimin rahimahullah perhatikan. Ini yang sudah disinggung tadi. Bahwa Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini mengatakan, lihat di atas matanya, membasahi secari kain dengan air, kemudian membersihkan gigi dan lubang hidung jenazah dengannya. Jadi ambil secari kain, dibasahi, kemudian itu yang digunakan membersihkan rongga mulut dan lubang hidung mayat sebagai pengganti kumur-kumur dan istinsyak. Nah, carikan kain tersebut kemudian dibuang untuk melanjutkan membasuh bagian tubuh berikutnya tanpa menggunakan pelapis tangan. Ini mazhab Ibnu Utsaimin, ya, ingat tadi, ya. Karena Ibnu Utsaimin tadi sudah dikatakan beliau, ya, tidak menganut mazhab memandikan jenazah dengan pelapis tangan. Sudah kita lewati barusan tadi. Sebenarnya telah kami terangkan sebelumnya. Nah, mengenai tata cara yang dianut penulis Al-Utsaimin rahimahullah pada kitab ini. Adapun menurut pendapat yang kami pilih, ya, yang dipilih Al-Albani rahimahullah, mazhab Hambali dan Syafi'i, penggunaan pelapis tangan dalam mandikan mayat, pelapis tangan itulah yang dibasahi air. Jadi tidak perlu mengambil secarik kain yang lain. Pelapis tangan itu saja yang dibasahi air untuk menggosok gigi dan lubang hidung mayat. Kemudian melanjutkan membasuh bagian tubuh lainnya dengan pelapis tangan itu juga. Karena memang, ya, memandikannya dengan mengenakan pelapis tangan. Nah, membersihkan rongga mulut dan lubang hidung mayat itu bagian dari memandikannya. Itu pengganti apa tadi? Pengganti kumur-kumur dan istinsyak. Jadi ini sebenarnya sudah mulai dari anggota-anggota wudu. Sudah mulai memandikan jenazah dengan memulainya dari apa? Anggota-anggota wudu. Anggota wudu yang pertama kan wajah, kan? Ada berapa anggota wudu? Berapa anggota wudu? Ada berapa jumlahnya? Jumlahnya dulu. Berapa? Dengar suara dari luar 5. Jangan ditambah. Jangan juga dikurangi, kok 3. 4. 4. Coba dihitung. Yang pertama apa? Wajah. Itu tadi yang menghitung 5 itu menghitung telapak tangan. Itu sunnah itu. Nah, anggota wudu mulai dari apa? Wajah. Kemudian tangan dari ujung jari sampai ke siku kanan kiri, sudah 2. Yang ketiga apa? Kepala. Kepala termasuk kedua telinga. Ini anggota yang ketiga. Jadi telinga itu bagian dari kepala secara hukum di sini dalam wudu. Yang keempat apa? Kaki. Sampai kedua mata kaki. Jadi berapa? 4. Adapun telapak tangan, membasuh telapak tangan 3 kali di awal wudu, itu bukan anggota wudu, itu sunnah. Anggota wudu itu yang disebutkan di Al-Maidah, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah wajah-wajah kalian. Tuh, 1. Kemudian tangan-tangan kalian sampai ke siku, masuk siku. Kemudian usaplah kepala kalian, nah termasuk di sini kedua telinga. Kemudian kaki-kaki kalian sampai 2 mata kaki. Jadi anggota wudu berapa? Hafalkan? 4. Itu semuanya jika sudah dilaksanakan wudu sah. Wudu sah. Selainnya hanya sunnah. Begitu.
Jadi ini yang dibahas di sini yaitu menggosok rongga mulut dan lubang hidung mayat, pengganti madmadah dan istinsyak, berarti kan sudah masuk ke memulai pemandian mayat dari anggota-anggota wudu untuk bagian dalam wajah ini. Nah, kemudian masalah apakah disyariatkan menyiwaki mulut jenazah? Apakah disyariatkan menyiwaki mulut jenazah, ambil siwak itu? Ambil siwak, ya. Kemudian mulutnya disiwaki. Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah berfatwa, aku tidak mengetahui adanya dalil dalam hal ini. Yang disyariatkan adalah jenazah diwudukan dan dimandikan. Ya, tidak ada dalil ya yang diketahui oleh Ibnu Baz rahimahullah bahwa disyariatkan disiwaki. Jadi diwudukan dan dimandikan. Namun jika disiwaki ketika mencuci mulutnya saat diwudukan, hal itu tidak mengapa jika dilakukan. Nah, keenam, mewudukan mayat. Mewudukan mayat. Ini yang disebutkan pada tata cara yang keenam oleh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi tata cara kelima dan keenam ini, ya kelima tadi itu menggosok rongga mulut dan lubang hidung mayat sebagai pengganti madmadah, kumur-kumur dan istinsyak. Itu yang kelima. Dan yang keenam ini sekarang ya yang disebutkan di matan. Nah, yaitu membasuh wajah jenazah, kemudian kedua tangannya sampai ke siku, kemudian kepalanya. Ya, kemudian kepalanya ini membasuh kepalanya, bukan mengusap ya, membasuh. Kemudian kedua kakinya sampai ke mata kaki. Ya, memulai dari tangan kanan lalu yang kiri dan dari kaki kanan lalu yang kiri. Ini tata cara ini semua adalah membasuh anggota-anggota wudu mayat. Jadi memandikan jenazah itu dimulai dari anggota-anggota wudu, yaitu wajah bagian dalam dan luar. Bagian dalam apa tadi? Rongga mulut dan rongga hidung. Ini dengan digosok saja pengganti madmad, kumur-kumur dan istinsyak. Alasannya nanti akan dijelaskan. Nah, kemudian bagian luar yakni permukaan wajah. Bagian luar itu permukaan wajah. Naam. Dan wajah bagian luar permukaan wajah, membasuh permukaan wajah. Kedua tangan sampai ke siku. Ya, kepala bersama kedua telinga. Dan kedua kaki sampai ke mata kaki. Ini semua anggota-anggota wudu. Ya. Namun air tidak dimasukkan ke dalam rongga mulut dan hidung mayat, yaitu wajah bagian dalam. Ya. Tidak dimasukkan air itu seperti halnya kumur-kumur ya dan istinsyak pada orang yang hidup. Itu tidak dilakukan. Kenapa? Nah, kenapa tidak dilakukan? Dijelaskan di sini. Jadi air tidak dimasukkan ke dalam rongga mulut dan hidung mayat, melainkan dibasuh dengan cara menggosok gigi, rongga mulut dan lubang hidungnya. Alasannya akan diterangkan pada tata cara yang ketujuh nanti. Nah, perhatikan, mengawali dengan anggota-anggota wudu mayat adalah sunnah. Ya, mengawali memandikan jenazah dengan anggota-anggota wudu adalah sunnah. Ini adalah pendapat Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik dan jumhur ulama. Dalilnya adalah hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan proses pemandian jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian sahabat wanita radhiyallahu anha, yaitu Zainab ya radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis itu, "Ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha." Mulailah dari belahan kanan tubuhnya dan anggota-anggota wudunya. Muttafaq alaih. Perhatikan perintah Nabi di sini. Mulailah dari belahan kanan tubuhnya dan anggota-anggota wudunya. Jadi ada perintah dari Nabi dalam memandikan jenazah putrinya, dimulai dari anggota-anggota wudunya. Nah, bagaimana memaknai, menafsirkan mulai dengan anggota-anggota wudunya? Ada dua versi dalam menafsirkan ini. Dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini ana nukil keterangan Ibnu Hajar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, jika kita mengatakan disunnahkan mewudukan mayat,
apakah maknanya diwudukan secara hakiki dalam arti anggota-anggota tersebut dibasuh ulang saat dimandikan? Bisa difahami ini? Ini kemungkinan yang pertama. Apakah maknanya diwudukan secara hakiki? Apa maksudnya diwudukan secara hakiki? Berarti diwudukan seperti wudu untuk sholat. Berarti mulai dari apa tadi? Membasuh kedua telapak tangan jenazah 3 kali. Kemudian ya, menggosok rongga mulut dan rongga hidungnya sebagai pengganti kumur-kumur dan istinsyak. Kemudian membasuh permuka wajahnya ya 3 kali dan seterusnya ya, sampai membasuh kedua kakinya. Sampai membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki 3 kali. Dan di sini kepalanya diusap ya, karena diwudukan. Ini makna mewudukan secara hakiki. Berarti itu belum dimandikan itu. Itu adalah sunnah memulai dengan mewudukan terlebih dahulu sebelum dimandikan. Jadi anggota-anggota tersebut dibasuh ulang saat dimandikan. Jadi saat dimandikan setelah diwudukan ya, setelah diwudukan kan dimandikan. Ketika dimandikan maka seluruh tubuhnya dimandikan termasuk anggota-anggota wudu. Karena yang pertama tadi adalah wudu. Nah, apakah ini maksudnya? Mulailah ya dari belahan kanan tubuhnya dan anggota-anggota wudunya. Apakah berarti seperti itu? Yani diwudukan dulu baru dimandikan. Dalam arti anggota-anggota tersebut dibasuh ulang saat dimandikan. Atau hal itu bagian dari memandikannya yang diawali dengannya sebagai pemuliaan atas anggota-anggota wudu itu. Atau ini yang kedua, kemungkinan yang kedua, maksud Nabi mulailah dengan anggota-anggota wudunya, yakni ketika jenazah dimandikan, bagian tubuh yang pertama kali dimandikan adalah anggota-anggota wudu. Berarti mulai dari wajah, dalam dan luar, kemudian tangan kanan kiri dari ujung sampai ke siku kanan kiri, kemudian kepala. Jadi kepala bukan diusap, berarti dia apa? Dibasuh karena dimandikan, gitu. Kemudian kedua kaki sampai kedua mata kaki kanan kiri. Nah, setelah itu selesai, yakni anggota-anggota wudu semua sudah dimandikan. Setelah itu beralih ke bagian tubuh yang lainnya. Tapi ini sudah proses memandikan, bukan mewudukan secara hakiki tersendiri, bukan. Ini kemungkinan makna yang kedua. Bisa difahami? Nah, apa kata Ibnu Hajar? Makna yang kedua lebih tampak dari konteks hadis. Jadi Ibnu Hajar beliau ya lebih memilih tafsir yang kedua. Dan tata cara tafsir yang kedua ini tata cara yang kita sedang pelajari di sini. Ini yang sedang kita pelajari di sini di bukunya Ibnu Utsaimin rahimahullah yang kami syarah ini. Tata cara yang kedua apa tadi tata cara yang kedua? Yani tafsir yang kedua ini tata cara yang kita pelajari di sini di buku Ibnu Utsaimin, yaitu langsung dimandikan dimulai dengan anggota-anggota wudu. Jadi bukan diwudukan dulu secara tersendiri kemudian dimandikan, enggak, langsung dimandikan, tetapi dimulai dengan anggota-anggota wudu. Kemudian bagian tubuh lainnya selain anggota wudu. Bisa difahami? Nah, tetapi dua tata cara itu akan kita pelajari semuanya nanti di buku ini ya, kami menampilkan dua tata cara itu semuanya dan juga nanti kita praktek dua-duanya. Nah, karena ada kemungkinan makna yang pertama, ada kemungkinan makna yang kedua tadi. Ya, tapi di sini Ibnu Hajar memandang makna yang kedua lebih tampak dari konteks tadi, yaitu langsung dimandikan dengan mulai dari anggota-anggota tubuh. Nah, inilah yang dianut oleh penulis Al-Utsaimin rahimahullah pada kitabnya ini. Oleh karena itu beliau menyebutkan pada tata cara ini membasuh kepala. Kalian perhatikan, jeli ya, harus jeli. Makanya di sini beliau mengatakan membasuh kepala bukan mengusap kepala. Karena membasuh pada wudu itu bukan membasuh kepala kan? Mengusap kan? Bisa difahami perbedaan membasuh dan mengusap? Apa bedanya? Kalau membasuh disirami air, diguyuri air. Kalau mengusap hanya diusap, yakni tangan hanya dibasahi air tetapi tidak ada air. Tangan yang basah dengan air, telapak tangan basah dengan air diusapkan
ke kepala, itu mengusap. Nah, di sini katakan membasuh berarti kan dimandikan ini, bukan diwudukan. Gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membasuh anggota tubuh lainnya selain anggota-anggota wudu. Baik. Adapun menurut makna yang pertama, yakni mewudukan secara hakiki, artinya mewudukannya seperti wudu untuk sholat, yang diawali dengan membasuh kedua telapak tangan mayat, kemudian menggosok gigi, rongga mulut dan lubang hidungnya, kemudian membasuh wajahnya, termasuk jenggot ya, kemudian membasuh kedua tangannya sampai ke siku, dimulai dari yang kanan, kemudian mengusap ya, karena wudu ini ya, mewudukan secara hakiki, kemudian mengusap kepalanya bersama kedua telinganya, kemudian membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, dimulai dari yang kanan. Afdalnya membasuh anggota-anggota wudu 3 kali, kecuali mengusap kepala bersama telinga hanya 1 kali. Setelah itu setelah mewudukannya secara hakiki tadi ya, mulai memandikannya dengan membasuh seluruh tubuhnya dari kepala hingga kaki. Inilah yang difatwakan oleh beliau Ibnu Utsaimin pada kitab Majmu' Fatawa Rasail, dan difatwakan pula oleh Ibnu Baz. Inilah 2 pendapat dalam masalah ini. Jadi memang dalam mandikan jenazah ada berapa pendapat? Ada 2. Jadi ada 2 tata cara. Nah, coba kita ulangi kembali tata cara yang pertama, yaitu ya, yang mana hitungannya terserah. Yang mana yang mau dianggap pertama, yang mana yang mau dianggap kedua. Nah, yang pertama anggaplah mewudukan secara hakiki. Berarti bagaimana maksudnya itu? Jadi jenazah diwudukan dulu, seperti wudu untuk sholat. Nah, berarti dimulai dari apa? Kedua telapak tangan, baru kemudian menggosok gigi dan hidung, dan seterusnya. Kepalanya diusap atau dibasuh? Diusap, karena mewudukan kan? Nah, ya. Membasuhnya disunahkan 3 kali, kecuali kepala dan bersama kedua telinga sunnahnya diusap hanya 1 kali. Setelah itu dimandikan, ya, mulai dari kepala dan seterusnya. Rinciannya nanti kita akan pelajari. Nah, penting ini dulu globalnya. Ini mewudukan secara hakiki, ini yang pertama. Pendapat yang kedua, tata cara yang kedua, langsung memandikan jenazah dimulai dari anggota-anggota wudu. Berarti langsung dimandikan. Pertama kali yang dimandikan dari tubuh jenazah apanya? Wajah dulu. Berarti diapakan dulu? Digosok dulu. Ini tadi yang kita pelajari di buku. Gosok dulu giginya, rongga mulutnya dan lubang hidung sebagai pengganti kumur-kumur dan istinsyak. Kemudian basuh wajahnya, ya, gitu ya. Dan seterusnya. Dan itu semua hanya dilakukan berapa kali? 1 kali, karena ini memandikan. Ya. Jadi menggosok rongga mulut dan rongga hidung 1 kali. Kemudian membasuh wajahnya 1 kali. Nah, setelah itu apa gerakan berikutnya setelah wajah? Tangan kanan dari ujung jari sampai ke siku dimandikan, dibasuh 1 kali. Kanan dulu, kemudian kiri, masing-masing 1 kali. Kemudian membasuh kepala, bukan mengusap ya, membasuh kepala termasuk kedua telinga. Berapa kali? 1 kali. Kemudian membasuh kaki sampai kedua mata kaki, kanan dulu kemudian kiri, masing-masing 1 kali. Berarti sudah selesai memandikan anggota-anggota wudu. Setelah itu lanjut bagian tubuh berikutnya. Nanti kita akan pelajari. Ini masih globalnya saja. Yang penting paham dulu perbedaan 2 tata cara ini. Jangan dicampur aduk. Nanti terserah yang mana yang dipraktekkan. Yang penting bisa dibedakan tata caranya. Sudah paham benar ini ya? Baik. Nah, perhatikan. Ini yang ke-7. Ini penjelasan disyaratkan tadi. Kenapa tidak dikumur-kumurkan dan diistinsyakan. Nah, jadi yang ke-7 di sini dijelaskan oleh Al-Utsaimin rahimahullah, tidak memasukkan air ke rongga mulut dan hidung mayat. Hal itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena akan berakibat air masuk ke dalam perut jenazah. Jika memasukkan air ke rongga mulutnya, ya, dan rongga hidungnya seperti orang yang hidup berkumur-kumur istinsyak,
ini bisa berakibat air masuk ke dalam perut jenazah dan dapat menggerakkan bagian tertentu dari tubuhnya. Yang hal itu merupakan muthlah, kategorinya tergolong muthlah, yakni mutilasi, penganiayaan terhadap jenazah. Nah, kayak dimaini begitu, ya. Boleh jadi pula air itu nanti keluar karena goncangan setelah dikafani yang berakibat membasahi atau mengotori kain kafan. Nah, karena goncangan keluar lagi air tadi. Sebab jenazah tidak mungkin menyemburkan air itu keluar dari mulutnya dan melakukan istinthar, menyemburkan air keluar dari hidungnya. Kalau itu terjadi, lari pemandi jenazahnya. Nah, artinya tidak mati sebenarnya. Terkadang ada kejadiannya. Mati apa namanya? Mati suri. Nah, tiba-tiba kumur-kumur dia nyemprot, hidup lagi, bubar orang di situ. Nah, tapi berarti nggak mati dia. Mati suri. Nah, terangsang sarafnya dan hidup lagi. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah bercerita di selingan, ya. Bercerita lewati di kitab Syarh Mumti' di masa dulu, masa lalu ada beberapa orang ngangkut orang mati, jenazah. Ini sangka sudah mati ini ceritanya. Nah, ada orang yang mengerti biasa melihat orang mati dan mengerti keadaan orang mati itu bagaimana sebenarnya. Dia lihat, kemudian orang itu mencegah dan mengatakan berhenti, turunkan, itu belum mati itu. Nah, belum mati katanya. Heran mereka. Nah, bagaimana dia tahu? Ternyata ini telapak kakinya masih tegak, belum jatuh begini. Masih tegak ini. Ini kalau tegak berarti masih ada kehidupan. Kalau sudah jenazah mati, ini sudah jatuh, ini turun ini. Telapak kaki ini bagian depan ini jatuh ke bawah, ini sudah lurus ini. Enggak mungkin tegak begini kalau sudah mati. Itu masih tegak. Berarti yang belum mati. Nah, itu diantara tanda yang dia lihat. Nah, akhirnya kemudian saya ingat anak pada cerita itu dicambuk itu. Suruh cambuk, dirangsang syarafnya sampai gerak-gerak hidup lagi. Mati suri. Jadi itu tadi. Jadi kalau ada kejadian tiba-tiba nyemburkan airnya, kalau dimasuki air, ya berarti sebenarnya bukan mati, ya. Dia mungkin hidup lagi kalau benar-benar mati. Baik. Jadi ini tadi, ya, alasannya kenapa tidak dimasukkan air itu ke rongga mulutnya dan ke dalam rongga hidungnya. Nah, pendapat ini dinisbatkan, disandarkan sebagai pendapat jumhur ulama oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Ini pula yang difatwakan oleh Ibnu Baz. Ya, sementara itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat disyariatkannya memasukkan air ke dalam rongga mulut dan rongga hidung jenazah. Ya, mungkin wallahu a'lam masyarakat yang memandikan jenazah ada yang pernah lihat bagaimana mereka melakukannya, apa dimasukkan airnya ke rongga mulut, rongga hidungnya, disiramkan. Nah, ya, karena biasanya mereka menganut mazhab Syafi'i. Kalau mereka mengikuti mazhab Syafi'i, mengetahuinya, mereka melakukan itu. Nah, tetapi sepertinya pendapat jumhur lebih kuat, pendapat mayoritas ulama selain Asy-Syafi'i, ya. Dan ini yang difatwakan oleh Ibnu Baz juga Ibnu Utsaimin di sini, bahwa tidak dilakukan itu. Apa tadi yang dikhawatirkan? Akibatnya air masuk ke perut jenazah, nanti akan bisa menggerakkan, ya, bagian tertentu dari itu, bisa bergerak tangannya gitu. Nah, ada yang bergerak perutnya, karena apa? Air tadi yang menggerakkan. Nah, kemudian khawatirkan nanti ketika ada goncangan, ketika sudah diusung, keluar air itu, airnya basah kain kafannya, kotor kain kafannya. Nah, untuk menghindari itu maka digosok saja rongga mulutnya, lubang hidungnya, jangan dimasukkan air. Nah, karena dia tidak bisa mengeluarkannya lagi. Nah, wallahu a'lam. Tata cara yang ke-8 yaitu memandikan seluruh jasad mayat. Nah, jadi sudah ya tadi ya, tata cara ke-5, ke-6, ke-7 ini semua adalah, ya,
memandikan jenazah mulai dari anggota-anggota wudunya. Maka tata cara yang ke-8 ini adalah memandikan seluruh jasad mayat yang tersisa selain anggota-anggota wudu. Seusai membasuh anggota-anggota wudu, dilanjutkan dengan memandikan seluruh jasadnya. Maksudnya seluruh jasadnya selain anggota-anggota wudu. Hal itu dipertegas oleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathul Jalal wal Ikram dengan berkata, kemudian membasuh bagian tubuh yang tersisa, yakni mulai dari leher ke bawah selain anggota-anggota wudu. Leher ke bawah selain anggota-anggota wudu. Berarti ketika membasuh lengan atas saja. Siku ke bawah tidak dibasuh lagi. Ya kan? Karena sudah dibasuh tadi ketika awal anggota-anggota wudunya sudah dahulukan tadi. Paham ya? Kemudian ketika sampai di bagian mata kaki, sampai di situ aja dibasuh. Bagian kaki di bawah mata kaki, telapak tidak dibasuh lagi karena sudah tadi kan? Ya. Nah ini maksudnya. Nah, jadi mulai dari leher ke bawah. Nah, wajah, kepala, telinga sudah kan tadi? Itu anggota-anggota wudu tadi yang didahulukan. Iya. Jadi kelanjutannya apa? Leher ke bawah. Nah, disunnahkan memulai dari belahan kanan tubuhnya, kemudian belahan kiri tubuhnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW pada hadits Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, "Ibda'na bi mayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha." Mulailah dari belahan kanan tubuhnya dan anggota-anggota wudunya. Muttafaq alaih. Jadi yang dibahas sekarang adalah mulailah dari belahan kanan tubuhnya. Karena anggota-anggota wudu sudah tadi. Sekarang adalah belahan kanan tubuhnya, kemudian belahan kiri tubuhnya. Nah, rincian memulai dengan belahan kanan tubuhnya terdapat 2 cara yang diperselisihkan ulama, yang mana dari keduanya yang lebih utama. Berarti 2 cara itu dua-duanya bisa. Tetapi khilafnya mana yang lebih utama. Cara yang pertama adalah sebagai berikut. Membasuh belahan kanan tubuhnya yang tampak dari depan dengan posisi telentang, mulai dari leher ke bawah. Kemudian belahan kiri tubuhnya yang tampak dari depan, mulai dari leher ke bawah. Berarti bagian depan tubuhnya kanan kiri, belahan kanan kiri semuanya diselesaikan dulu. Apa maksudnya belahan kanan kiri? Bisa dipahami ya? Garis aja pertengahan tubuhnya. Ya, dibelah 2. Belahan kanan, belahan kiri. Paham ya? Nah, jadi bagian belahan kanan bagian depan diselesaikan dari atas ke bawah, kemudian belahan kiri bagian depan dari atas ke bawah semuanya diselesaikan. Jadi tidak langsung dibalik, begitu. Selesaikan dulu bagian depan semuanya, belahan kanan dan kiri. Selanjutnya bagian belakang belahan kanan tubuhnya dengan posisi dimiringkan ke lambung kirinya, mulai dari leher ke bawah. Ini sudah dibalik ini. Untuk bagian belakang mulai dari belahan kanan belakang dulu. Berarti dimiringkan belahan kanannya berarti dimiringkan ke kiri. Kemudian bagian belakang belahan kiri tubuhnya dengan posisi dimiringkan ke lambung kanannya. Ya, mulai dari leher ke bawah. Sudah ya? Ini yang pertama. Cara yang kedua adalah sebagai berikut. Membasuh bagian depan belahan kanan tubuhnya dengan posisi telentang, kemudian langsung dibalik. Kemudian bagian belakang belahan kanan tubuhnya dengan posisi dimiringkan ke lambung kiri. Jadi selesaikan dulu belahan kanan depan dan belakang. Berarti langsung dimiringkan ini. Selanjutnya setelah selesai belahan kanan depan dan belakang, selanjutnya bagian depan belahan kiri tubuhnya dengan posisi telentang, kemudian bagian belakang belahan kiri tubuhnya dengan posisi dimiringkan ke lambung kanannya. Tergambar ini ya? Ya. Nah. Karena hadisnya, ya yang mana sekarang yang lebih kuat antara 2 pendapat itu? Yang lebih utama yang pertama atau yang kedua? Karena hadisnya tidak merincikan, ya, maka sulit bagi kami menentukan mana yang lebih utama dari keduanya. Nah, ya, lihat saja mana yang lebih mudah, ya. Karena Nabi hanya mengatakan apa? Mulailah dari belahan kanan tubuhnya.
Mulailah dari belahan kanan tubuh. Dan dua tata cara itu semua maknanya sama. Sama-sama memulai dari belahan kanan. Iya kan? Nah, kemudian ini dianggap satu kali. Ini dianggap satu kali, berarti sudah selesai satu kali. Coba kita rangkum kembali. Ini dianggap satu kali mulai dari apa tadi? Mulai dari wajah, yaitu menggosok apa? Gigi dan lubang hidung. Kemudian membasuh permukaan wajah. Kemudian tangan kanan dan kiri dari ujung jari sampai ke siku, kanan kemudian kiri. Satu kali. Kemudian membasuh kepala dan kedua telinga. Satu kali. Kemudian kaki sampai kedua mata kaki. Kanan kemudian kiri. Kemudian lanjut belahan kanan, kemudian belahan kiri, yaitu leher ke bawah. Jadi dibelah dua dari atas itu leher ke bawah, mulai dari belahan kanan kemudian belahan kiri. Ya, terserah tata cara yang mau dipilih tadi. Apakah diselesaikan dulu belahan kanan depan, ya, kemudian langsung dibalik untuk belahan kanan belakang, setelah itu beralih ke belahan kiri depan dan belakang, atau bagian depan semuanya diselesaikan, belahan kanan kemudian belahan kiri, setelah itu kemudian dibalik, ya, untuk belahan kanan belakang dan belahan kiri belakang, terserah tadi. Nah, wallahu a'lam mana yang lebih utama, mana yang mudah dan enggak mudah. Nah, ya. Dan ketika belahan kanan tubuh tadi, leher ke bawah, dimandikan, maka anggota wudu yang dilewati tidak diulang, yaitu apa? Siku sampai ke ujung jari itu tidak dibasuh lagi karena sudah tadi. Kemudian mata kaki ke bawah sampai ke telapak tidak dibasuh lagi karena sudah di awal tadi. Itu maksudnya satu kali, ya. Nah, ini sudah satu kali, dianggap satu kali. Disunnahkan mengulanginya tata cara ke-5 sampai ke-8, ini semua yang kita rangkum tadi, ya. Minimal 3 kali. Diulangi minimal 3 kali. Berarti kita lanjut sekarang yang kedua. Sama tadi, mulai dari apa tadi? Menggosok gigi, ya, dan seterusnya sampai selesai anggota wudu semua. Kemudian belahan kanan tubuh, leher ke bawah, kanan, kemudian belahan kiri, leher ke bawah, ya. 2 kali. Kemudian ulangi lagi yang ketiga kalinya seperti itu. Minimal 3 kali. Paham? Nah, jika dengan 3 kali dianggap belum bersih, ya, disunnahkan mengulanginya sampai 5 kali, 7 kali atau lebih dengan jumlah ganjil tergantung kebutuhan tubuh mayat untuk dimandikan sampai benar-benar bersih. Ya, yang berbaring di tempat tidur sampai berbulan-bulan karena sakit yang dideritanya tentu saja butuh dibersihkan lebih dari selainnya yang tidak demikian keadaannya. Ya, ya kan? Ada yang sifatnya mungkin matinya mendadak, ya, atau hanya sempat sakit sebentar, tidak lama di pembaringan kemudian meninggal. Itu kan tubuhnya tidak sekotor yang berbaring berminggu-minggu atau berbulan-bulan lamanya, kan begitu. Nah, jadi ini tergantung kebutuhannya. Dalilnya adalah hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha tentang salah satu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimandikan jenazahnya oleh para sahabat wanita radhiyallahu anhunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Iksilna thalathan aw khamsan aw akthar min dzalika in ra'aytunna dzalika bima'in wa sidrin. Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur." Mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara sebanyak 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang demikian. Tuh. Sampai menyebutkan 5 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang demikian. Berarti tergantung kebutuhan, ya, pembersihan tubuhnya. Dan campurkanlah kapur barus pada basuhan yang terakhir kali. Nah, nanti akan kita pelajari pada tata cara berikutnya bagaimana makna air itu dicampur daun bidara dan bagaimana makna pencampuran kapur barus pada basuhan yang terakhir. Hadis ini muttafaq alaih. Perhatikan, pada riwayat lain dengan lafaz iksilna thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthar min dzalika an ratunna dzalik.
Mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara sebanyak 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih dari itu. Jika kalian memandang demikian. Jadi pada riwayat ini, dan ini juga muttafaq alaih, angkanya bertambah lagi, atau 7 kali atau lebih dari itu. Berarti lebih dari 7 kali, ya, disunnahkan jika memang dibutuhkan. Penulis Al-Utsaimin rahimahullah telah beramal dengan riwayat ini yang menganjurkan sampai lebih dari 7 kali dengan jumlah ganjil jika dibutuhkan. Pendapat ini yang dipilih oleh An-Nawawi dalam Syarah Muslim dan difatwakan oleh Ibnu Baz. Ini pula yang tampak dari ucapan Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Inilah yang dianggap benar dalam mazhab Hambali. Ibnu Rushd menukil dari Asy-Syafi'i dan Malik bahwa keduanya tidak membatasi batas maksimal dalam memandikan jenazah. Ya, ini yang benar ya. Adapun pendapat yang tidak menyukai dimandikan lebih dari 7 kali lemah. Mengatakan tidak disunahkan lebih dari 7 kali, ini lemah karena ya terbantah dengan riwayat muttafaq alaih di atas. Nah, selesai. Kemudian ini kita bahas sekarang tata cara menurut pendapat kedua. Yaitu menurut pendapat kedua maksudnya mengawali dengan mewudukan secara hakiki. Nah, ini jadi urutan kedua di sini karena tata cara ini bukan ini yang diajarkan oleh Ibnu Utsaimin di risalahnya yang kami syarah ini. Nah, jadi bagaimana caranya jika memandikannya dengan tata cara yang kedua ini? Menurut tafsir yang kedua ini yaitu mewudukan secara hakiki terlebih dahulu. Adapun menurut pendapat yang mengatakan diawali dengan mewudukan secara hakiki, setelah diwudukan dilanjutkan dengan memandikan sekujur tubuhnya, yakni termasuk anggota-anggota wudu. Karena yang pertama itu mewudukan bukan memandikan. Berarti saat memandikan, ya anggota-anggota wudu semuanya dibasuh. Dimulai dengan membasuh kepala bersama kedua telinga dan wajah bersama jenggot. Kemudian membasuh sekujur tubuhnya dari leher hingga kaki dengan mendahulukan belahan kanan tubuh dari yang kiri seperti rincian tata cara yang telah diuraikan di atas. Ini dianggap 1 kali. Disunnahkan diulangi minimal 3 kali tanpa diawali dengan wudu. Jadi yang kedua diulangi dimandikan, tidak diwudukan lagi, enggak. Diwudukan hanya 1 kali saja. Ya, jadi proses yang kedua yang diulangi memandikannya. Nah, ya disunnahkan diulangi minimal 3 kali tanpa diawali yang wudu karena wudu hanya disunnahkan pada awal pemandian yang pertama kali. Nah, jadi yang kedua, kemudian yang ketiga minimal 3 kali dimandikan. Ini yang ditegaskan oleh Imam Ahmad dan diikuti mayoritas sahabatnya serta menjadi mazhab Hambali sebagaimana dalam kitab Al-Insaf. Tata cara ini. Berarti bagaimana caranya tata cara ini? Diwudukan dulu, ya, dengan wudu yang kita ketahui ya sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi disunnahkan 3 kali kecuali apa? Mengusap kepala dan telinga hanya 1 kali. Setelah diwudukan, wudukan hanya 1 kali ini saja. Kemudian dimandikan. Memandikannya mulai dari apa tadi? Penjelasannya di sini. Memandikannya mulai dari kepala, ya, termasuk kedua telinga. Jadi basuh kepalanya termasuk kedua telinganya dan wajahnya bersama jenggot, jadi bagian atas dulu ya, kepala, kedua telinga, wajah termasuk kedua jenggotnya. Ini semua dimandikan ya 1 kali. Setelah itu selesai beralih kemudian membasuh sekujur tubuhnya dari leher hingga kaki. Ini tadi yang dibagi menjadi belahan kanan, belahan kiri. Nah, ini leher ke bawah sama dengan tadi. Mulai dari belahan kanan kemudian belahan kiri sama dengan yang tadi. Bisa dibedakan caranya? Hah? Nah, jadi mulai dari apa? Memandikannya setelah diwudukan, dimandikan mulai dari apa? Kepala. Semuanya selesaikan kepala, telinga, wajah, ya, termasuk jenggot. Kemudian lanjut belahan kanan tubuh, kemudian belahan kiri dari leher ke bawah. Seperti tata cara tadi. 1 kali. Kemudian diulangi yang kedua kalinya, yaitu langsung dimandikan dari bagian kepala. Kemudian sampai selesai, kemudian lanjut yang ketiga kalinya mulai dari kepala dan seterusnya. Minimal 3 kali. Bisa dibedakan tata cara yang pertama dan yang kedua? Hah?
Nah, nanti akan semakin jelas ketika praktek. Baik. Nah, jadi ini sudah selesai ya. Tersisa pembahasan ini, tata cara berikutnya adalah penjelasan mengenai penggunaan daun bidara dan kapur barus itu. Itu bagaimana prakteknya penggunaannya. Nah, kapan penggunaannya? Ini rinciannya akan kita pelajari, dan tata cara lainnya yang tersisa ya, itu tersisa sedikit. Nah, untuk sementara kita istirahat dulu. Barakallahu.